Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Tetap Selamat. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 12 dan 13. Kita masuk pada tesis nomor 44. Alkitab mengajarkan sekali selamat selalu selamat, asalkan Anda tetap memelihara keselamatan itu. Banyak kelompok evangelikal yang memiliki kepercayaan bahwa sekali seorang selamat, maka dia akan seterusnya selamat. Tidak peduli apapun pilihan hidup yang dibuatnya. Pokoknya, sekali Anda telah datang kepada Tuhan, itu sudah cukup untuk seumur hidup Anda. Namun ajaran Alkitab sangat jelas yang tertulis di dalam ayat inti yang kita baca di atas, bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus mengajarkan prinsip yang sama di dalam Yohanes pasal 15. Sewaktu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Taman Getsemani, ia coba mengalihkan perhatian mereka kepada tanaman anggur dan menggunakan itu sebagai ilustrasi betapa pentingnya memiliki hubungan yang erat antara umat Tuhan dengan Yesus. Dalam pasal 15 ayat ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ada kemungkinan untuk kita menjadi ranting yang terpisah dari pokoknya, dan akhirnya menjadi kering kerontang siap untuk dibakar. Di buku Matius pasal yang ke-22, Yesus juga menyebutkan dalam perumpamaan pesta pernikahan tentang kemungkinan orang yang memulai kehidupannya dengan baik menerima undangan yang diberikan Yesus, namun tidak mau memelihara kehidupan kekristenan yang disimbolkan dengan jubah perkawinan, sehingga akhirnya dicampakkan keluar dari pesta tersebut. Tidak heran roh nubuat dalam Testimonies to the Ministry halaman 367 menuliskan, orang berdosa bisa memperoleh pengharapan dan kebenaran hanya di dalam Tuhan. Dan tidak seorang manusia pun dapat tetap menjadi orang yang benar kalau ia tidak memiliki iman kepada Tuhan dan memelihara hubungan yang vital dengannya. Dengan demikian, jaminan keselamatan itu berkesinambungan selama kita senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, senantiasa menerima akan kasih karunia, pertobatan dan pengampunan. Jelaslah bahwa keselamatan yang terus-menerus adalah berdasarkan hubungan iman kita dengan Tuhan dan bukan berdasarkan sikap maupun tingkah laku kita. Alkitab memberikan contoh dari mereka yang memulai dengan baik, namun menyimpang dari hubungan dengan Tuhan. Kain yang memulai mempersembahkan korban kepada Tuhan. Raja Saul yang mulai sebagai anak Tuhan yang rendah hati. Balhum yang semula dikenal Nabi Tuhan. Atau Yudas yang senantiasa berada dengan Yesus. Mereka semua mulai dengan baik, tetapi akhirnya menyimpang sebab tidak memelihara hubungan yang berkesinambungan dengan Tuhan. Sesungguhnya keselamatan itu penting, tetapi tetap menerima keselamatan itu tidak kalah pentingnya. Kiranya persekutuan kita dengan Yesus tetap berkesinambungan hingga keselamatan kita tetap terpelihara sampai kita hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.